A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan teruskan pembacaan buku Hukum Waris karya Dr. Muhammad Toha Abul Ela Khalifah. Buku ini memuat dua bagian. Bagian pertama mengenai pengenalan ilmu waris, dan bagian kedua mengenai ahli waris dan pembagiannya. Kita lanjut pembahasan pada bagian pertama. Bagian pertama ini adalah mengenai pengenalan ilmu waris. Sebab anjuran mempelajari ilmu waris atau faraid. Di dalam buku Nailul Adhar, anjuran mempelajari dan mengajarkan ilmu waris kepada yang lain disebutkan sebagai berikut. Pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan karena ilmu waris merupakan separuh ilmu. Ilmu waris adalah ilmu yang mudah dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Yang kedua, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada tiga, yaitu ayat muhkamat, yang kedua sunnah yang ditegakkan, dan yang ketiga adalah ilmu waris yang adil. Selain ketiga ilmu ini merupakan tambahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, dari Al-Aswas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan kepada orang lain. Saya adalah manusia yang akan mati dan ilmu akan diangkat sehingga nanti akan ada dua orang bertengkar dalam perkara warisan dan permasalahan tanpa menemukan seorang pun yang mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Yang paling tegas dalam urusan agama adalah Umar radhiyallahu an. Yang paling pemalu adalah Utsman radhiyallahu an. Yang paling mengetahui perkara yang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Yang paling banyak membaca Al-Quran adalah Ubay radhiyallahu an. Dan orang yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Di setiap umat terdapat orang yang paling dipercaya. Orang yang paling dipercaya di antara umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Di dalam hadis tersebut terdapat keterangan bahwa orang yang paling mengetahui ilmu waris di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Oleh karena itu, para imam mazhab menjadikan Zaid bin Sabit sebagai rujukan dalam ilmu waris. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa tidak mempelajari ilmu waris, talak, dan haji, adakah yang dapat dibanggakannya di hadapan orang Badui? Berikutnya adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Jika memperhatikan ayat-ayat waris yang terdapat dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan ayat-ayat yang menyebutkan kata wasiat dan utang lebih dari satu. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian utang dan wasiat dari si mayit. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar utangnya. Yang kedua dalam Quran surat An-Nisa ayat 12, dan bagimu suami-suami
1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Yang ketiga, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar utang-utangnya. Yang keempat, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 12. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari keduanya jenis saudara itu 1/6 harta sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan atau sesudah dibayar utangnya. Dari semua ayat di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan bukanlah hal pertama yang dilakukan setelah seorang wafat, melainkan merupakan perkara terakhir yang dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan. Yang pertama, pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya. Yang kedua, pelunasan utang si mayit. Utang yang belum dilunasi akan menghalangi mayit masuk surga. Yang ketiga, pelaksanaan wasiat si mayit. Pelaksanaan ini tidak melebihi 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, perlu persetujuan dari ahli waris. Yang keempat, pembagian sisa harta warisan. Setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat, sisa harta warisan ini diserahkan kepada para ahli waris. Berikutnya adalah sebab-sebab seseorang memperoleh warisan. Kelompok pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Yang kedua, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dan untuk 2 orang ibu ayah, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, Quran Surat An-Nisa ayat 11. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Yang keempat, Quran Surat An-Nisa ayat 12. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, bagi masing-masing dari kedua jenis saudara perempuan itu 1/6 harta. Kelompok kedua, yaitu kelompok B. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dan bagimu suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 12. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Pertanyaan pertama, apa hubungan antara si mayit dan ahli waris dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam kelompok pertama? Kelompok A. Jawaban pertama, dalam contoh pertama, si mayit adalah ayah, sedang ahli warisnya adalah anak-anaknya. 2. Dalam contoh kedua, si mayit adalah anak, sedang ahli warisnya adalah kedua orang tuanya. Dalam contoh ketiga, si mayit adalah saudara laki-laki, sedang ahli waris adalah para saudaranya. Secara garis besar, hubungan antara si mayit dan dan ahli waris di dalam kelompok pertama adalah kerabat atau hubungan nasab antara si mayit dan ahli waris. 2. Lalu apa hubungan antara si mayit dan ahli waris dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam kelompok kedua? Kelompok B. Jawaban, dalam contoh ayat pertama, si mayit adalah istri, sedang ahli warisnya adalah suaminya. Dalam contoh ayat kedua, si mayit adalah suami, sedang ahli warisnya adalah istri atau para istrinya.
Secara garis besar, hubungan antara si mayit dan ahli waris dalam kelompok kedua adalah hubungan pernikahan. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa di antara sebab-sebab seseorang menerima warisan adalah hubungan kekerabatan suami istri, keturunan, pernikahan, dan perwalian. Jika akad pernikahan terlaksana secara sah, saling mewarisi di antara sepasang suami istri merupakan perkara yang sudah tetap, baik mereka telah bercampur atau berhubungan badan maupun belum, dan mahar disebutkan maupun tidak. Demikian pembahasan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.